Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Ya, hari ini nanti saya akan sharing sedikit tentang marketing, khususnya di online business. Ya, online business ini sekarang lagi berkembang pesat. Saat ini industri di Indonesia sudah memasuki namanya industri 4.0. 4.0 itu artinya semua industri bisnis itu menuju otomatisasi. Di mana dunia sekarang 4G sekarang kita nikmati. Nanti sebentar lagi China dengan Huawei-nya itu akan masuk 5G teknologi. Itu ratusan kali kecepatan teknologi yang akan membuat kita menjadi cepat. Sehingga online bisnis itu akan menjadi berkembang. Sangat pesat sekali. Artificial intelligence akan banyak. Kemudian web, marketplace dan sebagainya akan berkembang sangat pesat sekali. Saya sedikit tentang data di Indonesia. Ya, sensus 2010 di Indonesia itu berkisar 220 sekian juta penduduk di Indonesia. 2020 ini adalah tahun sensus penduduk setiap 10 tahun sekali diadakan di seluruh Indonesia. Nah, 2020 ini diperkirakan jumlah penduduk di Indonesia adalah 268 juta. Dan digital ini pengaruhnya besar sekali. Pak Presiden Jokowi sudah mencanangkan melalui Menteri Kominfo, kita sudah ada Palaparing. Palaparing itu adalah sebuah satelit yang bisa mempercepat internet di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Medan, di Jakarta, tapi di paling timur di Indonesia itu akan terakses internet sangat cepat sekali. Nah, dari 268 juta, internet user ini ada 150 juta. Bayangkan, 60% penduduk di Indonesia sudah internet minded. So, apa yang harus kita lakukan adalah suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus masuk yang namanya digital business atau digital era. Kita harus masuk di sana, karena eranya sudah dapat. 150 juta yang melakukan internet dan 150 juta million sosial media. Nanti saya akan cerita sedikit fundamental daripada branding marketing. Kalau di manajemen, di accounting, di bisnis itu kita cerita adalah buku terkenal itu adalah Philip Kotler, Gary Armstrong dan sebagainya untuk marketing. Marketing mix kita cerita ada 4P, product, price, promotion, place. Kalau untuk jasa itu ada 7P, physical, process, and people untuk melayani customer dengan baik. Nah, untuk di digital ini perbedaannya apa? Ya, saya lebih kepada fundamental. Mobile social media user adalah 130 juta. Makanya sekarang apps itu berkembang sangat pesat sekali. Bukan hanya di laptop tapi di apps itu mempermudah para customer untuk membeli sebuah produk atau informasi. Semua. Surat kabar juga sama. Surat kabar sebelumnya kita masih 10 tahun yang lalu itu media cetak, tapi sekarang sudah mulai tergantikan oleh media online. Dan media online ini luar biasa adalah begitu media online ini sukses, bukan hanya kita sukses membangun sebuah perusahaan yang tangguh, tapi media online yang sukses itu kita akan dibayar advertising agency secara online. Itu YouTube, website, Instagram dan macam-macam itu kita dibayar. So sekarang orang berlomba-lomba untuk membangun web, portal web yang luar biasa sampai pada YouTube. Ya, bahkan sekarang dulu cita-cita banyak yang pebisnis dan sebagainya. Sekarang online bisnis itu banyak dan YouTuber itu menjadi sebuah keinginan banyak orang di dunia, ya, termasuk sekarang lagi trendy TikTok, ya. Social media advertising, marketing mix, produk atau jasa itu adalah tetap sama. Pricing, offering pricing to our customer itu tetap sama. Distribusi channel ini sekarang ada dua. Yang sebelumnya kita bangun toko, bangun di mall, kita jualan, ada stand dan sebagainya, pameran. Sekarang distribusi channel sudah kembali memperluas menjadi ada dua lagi dari sisi online, yaitu satu adalah marketplace dan kedua adalah web. Kalau kita tidak bisa atau create sebuah web untuk jualan produk atau jasa kita bisa ngikut sih ya marketplace yang sudah berhasil. Apakah Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan macam-macam. Dan mereka infrastrukturnya sangat luar biasa sekali, bisa membantu. Yang dulunya kita online bisnis, memang online itu tidak bisa menggantikan offline, ya. Dan kemudian itu kita cerita, kita setiap tahun itu ada overview secara digital marketing, offline bisnis dan sebagainya. Online dan offline ini akan bersatu. Offline ini akan melayani customer dengan baik. So, online kalau sudah berhasil, fundamental daripada offline itu harus ada. Artinya, customer itu butuh di service. Customer itu memiliki perasaan yang harus dilayani dengan baik. Begitu customer happy, kita akan terjadi repeat order. Dan perusahaan akan long life, akan berkembang secara terus-menerus. Pengguna Facebook di Indonesia ada 130 juta. Ini data 2019. 130 juta, bayangkan. Hampir separuh penduduk di Indonesia menggunakan Facebook. Kalau dulu kita makan, selalu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sekarang kita makan, foto, kirim ke atas dulu, sah gitu. Betul ya? Sah. Setiap mau makan, mau kemana,
foto dulu, selfie dulu, kirim. Instagram 62 juta di Indonesia. Instagram banyak anak muda. Twitter 6,4 juta. Dan kemudian LinkedIn 1,12 juta. Artinya apa? Kalau mau main digital marketing di Indonesia, dua ini adalah faktor yang sangat penting sekali. Facebook, Instagram, ditambah lagi YouTube. Eranya sudah berubah. 2018 research di Eropa, audiovisual itu sudah memegang peranan penting daripada flyer atau iklan ya. Jadi sekarang itu video yang ada suaranya dan ada gambarnya itu semua pada peranan penting. That's why sekarang YouTube itu berkembang pesat. YouTube itu semua berkembang pesat. Bahkan ada YouTuber itu gajinya melebihi CEO perusahaan besar di Indonesia. Jadi YouTube sangat besar. Dia tiga fundamental. Tiga fundamental ini adalah menggantikan promosi di dalam marketing mix. Facebook sekarang sudah 2,4 miliar di seluruh Indonesia. 3-4 tahun yang lalu saya pikir ini udah mulai slow down. Ternyata 1 tahun belakangan ini menjadi diminati kembali. Sampai dunia itu tembus 2,4 miliar. Dan di Indonesia 120 juta pengguna, 44,94% dari populasi. Ya, salah satu nanti media promosi yang bisa digunakan adalah Facebook. Dan sekarang Facebook bisa Facebook X. Kalau dulu kita cerita marketing, flying, brosur dan sebagainya, billboard, baliho itu udah mulai ketinggalan. Sekarang kita bisa pilih Facebook, kita bisa pilih demografi, psikografi, dan kita bisa pilih geografi mana yang akan kita tembak sebagai target market kita. Dan kemudian Instagram 61 juta di Indonesia cukup pesat juga. Instagram ada Instastory dan macam-macam. Dan sekarang muncullah banyak selebgram menjadi mesin uang sebagai endorser. Kalau followernya masih sedikit, mungkin micro follower berapa ratus ribu. Tapi kalau udah makro follower itu bisa jutaan. Mencari uang dari digital ini udah very easy ya, gampang. YouTube di seluruh dunia 1,9 miliar. 88% dari total pengguna 150 juta termasuk adalah pengguna YouTube di Indonesia. Dan YouTube sudah mulai menggantikan TV. Salah satu media branding yang paling bagus untuk mendukung online bisnis kita adalah YouTube. Website juga bagus. Sekarang teknologi adalah eranya. Semua universitas-universitas terbaik itu cita-citanya adalah masuk di perusahaan teknologi. Ini adalah marketplace. Marketplace kita bisa menjualan produk atau jasa kita. Ya, Tokopedia sudah menjadi semua one stop service di sana. Yang dulunya kita masih kurang percaya, sekarang udah gampang ya. Kita bisa komplain, pembayaran bisa multi payment dan sebagainya. Memang dunia online ini sudah berkembang sangat pesat sekali. Tetapi ada dua ya. Kita bisa membangun online bisnis yang tentunya pertama adalah kalau kita tidak membangun website sendiri, website itu pengganti toko seperti yang dilakukan oleh Radatype. Kita bisa menggunakan marketplace sebagai media untuk menyalurkan produk atau jasa kita. Semua memiliki kesempatan untuk maju. Kalau dulu yang mau maju adalah orang yang memiliki uang banyak. Dia bisa bangun toko, beli barang, import dan sebagainya. Sekarang nggak perlu. Kita bisa menjadi agent, kita kenal supplier, kita kenal pabrikasi, kita ngomong aja, Pak, saya bantu Bapak untuk jualan produk Bapak. Boleh nggak? Boleh. Melalui apa? Marketplace. Dan anak-anak muda sekarang menghasilkan uang yang sangat luar biasa sekali.